Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Blusukan kali ini kita berada di salah satu wilayah yang akan menjadi pusat ibu kota baru, yaitu Jawa Selatan. Kali ini kita akan mendatangi sebuah kampung terpencil yang mana penduduknya suka berburu lonte tiap malam. Lokasi kampung ini berada di kaki Gunung Kelut yang mana dikelilingi pohon karet serta perkebunan tebu dan cukup jauh dari pusat perbelanjaan, pusat kesehatan maupun pusat pendidikan. Untuk bisa mencapai di perkampungan tersebut, kita harus melalui jalan tanah berpasir dan berkerikil karena kawasan ini termasuk kawasan zona erupsi Gunung Kelut. Entah mengapa hingga menjelang akhir 2024 dan memasuki tahun 2025, jalan menuju kampung ini masih berupa tanah, mirip dengan perjalanan kita kalau di kampung-kampung wilayah Sumatera, Kalimantan maupun Papua. Padahal infrastruktur jalan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang ada di perkampungan terpencil yang ada di seputaran tempat ini, guna untuk mobilisasi penduduk maupun distribusi hasil pertanian. Pergantian tiap tahun para pemimpin tak menghasilkan wacana maupun realisasi tentang infrastruktur jalan menuju kampung terpencil yang berada di seputaran kawasan ini, sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum tersentuh dan belum dirasakan oleh masyarakat yang ada di seputaran kampung ini, terutama dalam bentuk fisik yaitu infrastruktur jalan. Memang sih status jalan ini milik tanah perusahaan perkebunan yang cukup besar dan berplat merah. Namun harusnya ada sinergi, ada kerjasama yang baik sama pejabat setempat, sehingga pembangunan infrastruktur jalan ke wilayah-wilayah terpencil bisa sangat mulus, sehingga banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh warga maupun dirasakan oleh perusahaan perkebunan, yaitu distribusi pengolahan perkebunan mereka bisa lancar. Coba kalian perhatikan jalan ini. Sepanjang kita melalui jalan ini, kita tak berpapasan dengan seorang warga karena medannya cukup berat, apalagi di saat musim penghujan tiba. Banyak sekali genangan-genangan air bahkan lumpur, sehingga masyarakat kampung ini enggan untuk keluar kampung. Bahkan untuk kebutuhan sehari-hari mereka rela memakan makanan yang ada di sekitar mereka. Meski dalam keterbatasan infrastruktur jalan, namun penduduk kampung ini sangatlah sejahtera hingga anak-anak mereka berpendidikan sampai perguruan tinggi. Bahkan rumah-rumah mereka dikatakan bisa menengah ke tengah, bisa menengah ke atas. Maka dari itu banyak sekali bank plecit, bank dedel, Mbak Mekar, Mbak Syariah atau Mbak MBK ini nggak mau mencari nasabah di kampung ini. Selain medannya sulit, juga penduduknya sudah bertaraf ekonomi sejahtera. Bahkan
kriminalitas di kampung ini juga hampir tak ada, semacam gangster, begal maupun yang lainnya pun gak sampai di kampung ini. Coba kalian bayangkan bila datang ke kampung ini saat malam hari, dimana saat perjalanan kalian pasti tak menemukan cahaya, karena untuk menuju kampung ini PJU atau penerangan jalan umum pun tak ada. Meski gelap gulita, kalian dipastikan aman bila lewat jalan ini. Nah, tampak di ujung sana ada rumah-rumah penduduk kampung terpencil yang berada di tengah kawasan hutan. Jadi kita lanjutkan perjalanan kita yang sebentar lagi sudah sampai. Komoditas pertanian yang dihasilkan kampung ini ialah perkebunan tebu, perkebunan nanas, serta perkebunan karet, dan tak lupa juga peternakan kambing, peternakan sapi, bahkan peternakan ayam kampung. Namun sumber pendapatan yang paling besar ialah perkebunan tebu, sehingga hampir semua masyarakat kampung ini sangatlah sejahtera. Nah, hampir beberapa ratus meter kita sudah sampai, sudah memasuki perkampungan yang berada di tengah hutan. Kampung ini kampung terpencil pemburu lonte. Karena kampung ini cukup jauh dari pusat perbelanjaan atau pasar, maka untuk mencukupi kebutuhan protein masyarakat kampung ini, maka banyak sekali warga kalau malam pemburu lonte. Lonte ini merupakan serangga malam atau nokturnal, karena lonte itu sendiri sangatlah mengganggu pertanian mereka, termasuk hama bagi hasil-hasil pertanian mereka. Meskipun menjadi hama pertanian mereka, namun lonte ini menjadi sumber protein yang cukup tinggi yang sangat dibutuhkan bagi tubuh kampung ini. Nah, setelah perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, yang kurang lebih sekitaran 10 hingga 12 km, akhirnya kita berhenti sejenak untuk melihat suasana kampung pemburu lonte ini. Banyak sekali keunikan-keunikan yang ada di kampung ini, sehingga membuat rasa penasaran kami untuk datang ke sini sangatlah kuat, dan akhirnya kami keturutan bisa datang ke kampung ini. Di awal video kita sudah menyebut bahwa penduduk kampung ini jauh dari pusat pendidikan, namun nyatanya di sini malah ada sekolah dasar. Namun uniknya banyak sekali anak-anak penduduk kampung sini kalau sekolah itu malah di kampung tetangga yang jaraknya cukup jauh. Penyebab anak-anak kampung ini bersekolah di kampung tetangga yang jaraknya cukup jauh karena di sekolah dasar negeri ini kelasnya cuma ada 3, beda dengan sekolah dasar negeri yang ada di tempat lainnya yang biasanya ada 6 kelas. Ini menjadi wawasan kami pribadi sendiri, mungkin juga bagi kalian-kalian para penonton, bahwa ada keunikan sistem pendidikan kita, terutama bangunan fisik sekolahan yang hanya ada 3 kelas saja, entah itu kelas 1 sampai kelas 3 atau kelas 4 hingga kelas 6. Berdasarkan pengalaman pribadi kami saat belusukan di kampung-kampung terpencil atau daerah-daerah terpencil, biasanya bentuk bangunan sekolahan biasanya itu lengkap kelas 1 hingga kelas 6, namun yang paling banyak ialah 1 atap
antara sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama biasanya jadi satu, namun jam pembelajarannya yang berbeda. Coba perhatikan dan kalian hitung berapa jumlah kelas yang ada di sekolahan dasar ini. Hanyalah 3, sedangkan ruangan yang lain dipakai buat ruangan guru dan mungkin ruangan yang lainnya. Selanjutnya kita akan melihat keunikan yang ada di masjid di depan mata kita. Meskipun tampak biasa, namun ada keunikan dari masjid tersebut. Mari kita lihat sama-sama. Nah, langkah demi langkah perlahan-lahan kita melewati jalan poros antar kampung-kampung terpencil, dan kali ini kita menuju ke sebuah masjid yang memiliki keunikan tersendiri. Mungkin kalian pengen tahu keunikan yang ada di masjid ini? Bila mata kalian jeli, maka tampak keunikan dari masjid ini, yaitu ada sebuah tulisan yaitu huruf Arab, namun biasanya atau umumnya disebut huruf pegon. Bagi kalian yang bisa membaca huruf pegon ini, silakan tulis arti dan makna huruf pegon ini di bawah video ini atau di kolom komentar. Selanjutnya, keunikan masjid ini yaitu memiliki tandon air yang cukup tinggi. Biasanya masjid-masjid umumnya memiliki menara tinggi, namun di tempat ini malah tandonnya yang cukup tinggi. Selain itu, penduduk kampung ini kalau melaksanakan sholat Jumat itu tidak boleh di hari Sabtu, apalagi hari Minggu. Sholat Jumat hanya bisa dilakukan 1 kali dalam seminggu, jadi tidak boleh berlebihan. Nah, di depan ini adalah perkebunan nanas warga. Sedangkan untuk lebih jelas dan gamblangnya tentang seluk-beluk serta kehidupan masyarakat sini, mari kita tanya-tanya. Iku nek terus mriki kampung tengah Tegalan niku nggih napa? Masih di tengah kebun tebu. Oh, tengah kebun tebu sih, Mbak. Iya. Tengah-tengah tebu. Desane napa? Simbarlor. Tumut kecamatan Klosok Klaten. Mriki nek sini kok niku wono nggih. Santen. Mau nih. Kidule mau niki to, Mas? Jarak kentung terus lho. Mriko desa napa nek sing mriko? Simbar Kidul. Nggih terpencil nggih. Lah mriki niku sejarahne desa pundi? Gak ngerti mas sejarah. Ora anak-anak pun ket kap. Tekane kene wis ngamuk, wis enak. Ket lahir sampai gede niku pun wonten nggih mriki nggih desane ini. Pun. Sampeyan tangga sejarah yang sepuh-sepuh niku lho. Tuwak-tuwak iku ya ngerti. Mriki nek kali peken niku tebih napa mboten, Bu? Kuwi enten dermo. Pundi? Dermo ngriku. Niku pirang kilo niku? Pirang kilo ya, Ji? Enak kabeh wong. Pirang kilo, Mbak? Gangsal 12? Kok? Anak 10 kilo kon dermo. Anak 10 kilo. Tangkil 5 kiloan. Kene jengkole 3 kilo. Ini nih, Bang. Berarti ya 5 kiloan. 5 kilo. Puskesmas enten nggih mriki nggih. Nggih, Bolo. Mbok pundi? Bolo. Bregolo. Nggih teping iyan mriku. Nggih. Nek sekolah lari-lari Sekolah SD sing purun nggih teng mriki, sing mboten purun teng Ganja ya. Nek mriki niku napa impres napa negeri? Negeri. Negeri nggih. Nah.
Niku sejarahnya dos pundi, Pak? Pak. Sejarah kampung niki lho. Niki tiang Oh, pendatang wonten. nggih. Kula kinten nganu napa jenenge? Asli mriki. Niki pirang kakak mriki? Pokoknya dia sekitaran 50 kirangan sedikit. Mboten sampai 50 nggih. Kurang kira di kok. Kurang siji. Nggih 49 kakak nggih. Nggih. 49 kakak. Lumayan jauh dari pasar. Kene sejarah ya wis bar sejarah. Kurang ngerti kene. Hmm. Sejarah kene. Aman wong pelayan. Pelayan kok gak no. Tekoki. Mriki nanem napa nanas nggih? Nanas, tebu. Tebu. Lintune Ya nanas mbek tebu Mas kene ngure. PM bako napa jagung ngoten. Nek gandum awet-awet, Mas. Nggih tamu rosan ada nanas. Tas nek nganggo. Nggih, lombok-lombok bareng nggih. Nggih. Ngandap mriku sing ngenten. Nek sing niku wau napa tiyang pados entung niku wulan pinten biasanya? Mboten mesti, Mas. Mboten mesti. Mboten mesti. Lah ulere mengke medale niku. Napa cacine napa mboten ngerti. Pokoknya terus nek godhonge telas berarti pun Nggih. enten ulere nggih. Nggih. Tuh. Niku penak napa, Bu? Nggih lek sing setong nggih eco. Nggih, soalé kula nate niku nedha entunge jati niku langsung keroken. Oh. Biduren. Jumlah entung jati lho Mas. Sak jenis agak cilik Kadang entung jati kan cili-cili entung jambu kan Entung Biduren. niki lho Mas, entung jam ente niku. Niki Pokat. sami Pokat. ulere. Nggih nganu nggih ditedho nggih sing entunge apokat niku, mboten. Nggih. Sami mawon. Pokok sing tawar nggih. Mungkin mboten napa-napa sing mboten tawar nggih keroken. Lek laron lho enten. Nggih nek larene kula nate nggih an cilikan kula. Niku pun umum. Nggih. Nek sing kaya jamu mente, jati, johar niku kan daerah-daerahan ngoten ya. Terus kaya jamur ampal Mas. jamur apa blotong niku kan nggih daerah-daerahan sing sekitar pabrik gula ngoten ya. ampal. Ampal niku napa? Ampal nggih. Kan warai anak ya kok rokno ngono rok. Ora enak. Tak ekor Nek kene. Padahal teng jambu ya kan. ora lek kok wae nek sitok ngono kan mate pun dipotong. Napa ampal? Nggih. Niku napa sih jenis napa sih? Dan niku mungkin anune mbok. Jenisnya nggih Ngendok ampal niku ngendok mungkin mbok niku. Kok niku ta napa? Kepik ngoten niku. Sing ageng Mas. Ampal niku ageng. Sing biasane ning klopo-klopo niku ta. Sanes. Lek niku lawung niku wawung. Nggih sak monten niku tapakno kan boten kados wawung. Biasanya anak ya kok mencelok-mencelok. ampal darah disulonan ta sih. Kewan nggih niku nggih. Bu. Omong ya. Toko lho biasane golek. Kae mau ketemu nyerai aja. Wong cara kerjane masih roh ampal. Ampal kali napa wau? Niku sami mawon bentuke. Tembok. Nggih sami ngeten kan anune benten-benten Mas. Arane. Nggih. Arane. Ampal. Niku mengke lare niku enten sing ijo. Nggih. Mengke enten sing coklat niku namine lonte. Nembung aja lonteng. Tembung lho ya sing ijo kuwi. Kuwi gambreng. Sing coklat kuwi ya. Tembung. Lah sing agenge titik malehan niku namine. Sing ceper napa wungkul niku?
Nggih gilik ngoten. Namine unik. Dikontenkan. Ampal. Ampal. Ampal itu piye? Jangan diampal enggak. Gak. Ampale digawa anake kuwi. Gak melu ta? Ora, Mbak. Sak ning kae kono adem. Jane yo ora. Jadi ora yo sini. Heeh. Nek kono bawa nemen din Neng gambul anu. Untune ra dan Kono kan ya. Masa? Sapa sing nderek? Jago. Ora jago mriku. Nggih, Mbak ten Mbak Jago. Niku kata lare 66 jaler estring go wanteng ayu necis niku kuliah napa? Kok lare kuliah ngoten niku? Mungkin anu sing moroe apa? Sing PKL. Cah kuliah. Kuliah. Biasanya cah kulon kali Mas cah kuliah. Niku saking pundi jengkol niku? Arah mriki. Oh, jengkolan. Lare jengkol nggih lintang ratusan lemah niku, lintang pundi Mbak Jago mriku. Aku lho kok dengar ono anu terus kok anu informasi. Nang kono ono desa terpencil Mas. ayo bingung ampal. Kulo kan tanglet yang ngarit niku. Terus sekitare makame Mbah Jago siyen niku enten griya-griya. Nggih. Iki ceritane lar Yoni. Kapan lar kantoran mulan biyen Griya nggih. kan tahun pinten? Tahun 60-an terus ini sekitar tahun 60-an. Pindah kantor. Terus didamel gara-gara didamel apa basis PKI ngoten lho. Terus akhirnya kali pemerintah kan pindah nih. Berarti leres ngene ceritane nggih. Kata di sini kok Yoni sing atasan kami tembus kalau. Kados sejarahnya kan kados nawon pondasi lawas niku tasih wonten. Ten niku saben nih. Nggih. Penak dimasakne dhewe. Iki gak mau ramai. Kok mboten pakai paham. Nggih. Pun pirang tahun mriki sampean mriki? 2006 sampai Ya paling gede-gede kan nggih semerap niku wau. Ceritane 2006 yo foto miko pandemi. Lagi simang. Kali asli kan asli. Nek sampean? Lo ngacar. Ngacar. Dari SMP. Dia nyari kita 2000-an. Mending murah kurang. Nggih roti besar. Mboten. Roti